Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa jamaah pengajian online di seluruh dunia, para Facebooker, para YouTuber dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendistribusikan umur kita untuk senantiasa membuat senyum hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada sore hari ini kita semua memberikan penjelasan, membacakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, semua handai tolan, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabat walaqad lan teman-teman agawe saujatu Abi Thalha sapa bojo wadoni Abi Thalha radhiyallahu anhuma, mugi-mugi Allah ridha anhuma saking keduanya Abu Thalha. A'la mithlin ing luwih luhuri contoh fi hadal maudhu ing dalam iki jadwal, kama koyok barang fi sahihaini ing dalam kitab loroni Sahih Bukhari an Anas, riwayat kantin riwayataki Anas, saking Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, mugi-mugi Allah ridho anhu saking Anas. Qala dawu sapa Anas bin Malik, istaka loro ibnun sapa anai li Abi Thalha maring Abi Thalha. Qala lan dawuh sapa Anas, famata mungko sampun mati ibnun sapa ibnun wa Abu Thalha lan hale utawi Abu Thalha kharijun iku wong kang metu. Falamma mungko samangsani ro'at ningali imro'atuhu sopo bojo wajoni Abu Thalha anlahu ing sak temeni ibnun kot mata iku temen-temen sampun mati sopo ibnun hayat mungko jawis-jawis sopo imro'ah syai'an ing sewiji-wiji wanahathu lan nyingkriyaki sapa imro'ahu ing ibnun fi janibin ing dalem arah-arahi minal baiti saking omah. Falamma mungko samangsani jaa tumeka Abu Thalha tu sapa Abu Thalha qala mungko dawuh sapa Abu Thalha kaifal ulam mungko kaya apa al-ghulamu utawi anaki kula.
Qalat walaqad ben ongku darabat abdih contoh zaujatu Abi Tolha poserah rajin Abi Tolha radhiyallahu anhuma muka-muka Allah ridho anhuma dari kaduana Abu Tolha sareng rajina a'la mislin abetin apa a'la mislin deka lebih tengkina contoh fi hadzal mawdu dalam kadito konteks masalah kama akatia per fi sahihaini dalam kitab dua sahih Bukhari Muslim an Anas riwayataki dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu muka-muka Allah ridho anhu dari Anas bin Malik qala adhabu posera Anas bin Malik istaka songkan sake ibnun ponapa salah setong anak li Abi Tolha maring Abi Tolha qala maka adhabu posera Anas bin Malik famatah maka ampun sete tada umur ibnun posera anak wa Abu Tolha tu ben haletining Abu Tolha khorijun ponika orang keluar falamma maka samangsana ro'at ningaleh imro'atuhu posirah rajin Abu Tolha annahu daksa ongkuna putra naga ditokot mata maka ongku ampun sete ponapa posirah putrana hayat sayan maka tengate posirah imro'ah sayan deka setong wanahathu ben mamingkiraki posera imro'ahu deka ibnun fi janibin dalam tatangga minan baiti dari jompo falamma maka semangsana ja'at rabu Abu Tolha tu posera Abu Tolha qala maka pas atanya posera Abu Tolha kaifal gulam maka katipona pakabedena al gulam tining anak kadito walaqad darabat zaujatu Abi Tolha radhiyallahu anhu ala mislin fi hadzal mawdu istri Abi Tolha memberikan sebuah contoh yang sangat menarik sekali untuk kita perhatikan kama fi sahihaini sebagaimana yang sudah termaktub dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu an mudah-mudahan Allah ridho kepadanya qala Anas bin Malik berkata ishtaka ibnun li Abi Tolha anak seorang sahabat namanya Abi Tolha itu dalam kondisi sakit lalu kemudian tidak seberapa lama qala famata tidak seberapa lama anak atau putra dari Abi Tolha itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Wa Abu Tolha sementara bapaknya sendiri yaitu Abu Tolha khorijun tidak ada di rumah, posisi masih di luar rumah. Falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata melihat anaknya itu sudah benar-benar meninggal dunia. Istrinya Abu Tolha itu sudah memastikan bahwa putra kesayangnya betul-betul sudah wafat. Hayata syai'an. Maka beliau sangat berhati-hati sekali untuk menyembunyikan kejadian itu. Bahkan wanahathu fi janibin minal baiti. Bahkan putranya yang sudah meninggal tersebut itu dititipkan kepada rumah sebelah. Agar supaya apa? Agar supaya sang ayah Abu Tolha itu tidak kaget manakala dia sudah datang. Falamma jaa Abu Tolha. Nah, ketika atau tatkala Abu Tolha sang ayah dari anaknya yang meninggal itu datang, qala maka bertanya, kaifal gulam, bagaimana kondisi anak kita? Bagaimana kondisi putra kesayangan kita? Bagaimana kondisi belahan jiwa kita? Apa jawabannya istrinya? Qalat mongko jawab sopo imro'ah
qad hada'at nafsuhu, teman-teman anteng nafsuhu opo atini Ibnun. Wa arjulan ngarep ingsun ayyakuna ing sintu ono sopo Ibnun qadistarohah iku temen-temen ngaso sopo Ibnun. Wa zonnah lan halenyana Abu Thalha sopo Abu Thalha annaha ing sak temeni imro'ah sadiqatun iku temen. Qala lan dawuh sapa Anas fabata mongko sungi-sungi falamma mongko samangsani asbaha mancing subuh sapa Abu Thalha irtasala mongko adus sapa Abu Thalha. Falamma mongko sak mangsani arodah ngarepake sapa Abu Thalha ayyakhruja ing sentuk metu sapa Abu Thalha a'lamathu mongko ngeruake sapa imro'ah hu ing Abu Thalha annahu sak temeni Ibnun qad mata iku temen-temen mati sapa Ibnun. Fasolla mongko salat sapa Abu Thalha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sartani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa maka kari-kari akhbara paring informasi khobar sapa Abu Thalha an-nabiyah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kelawan barang kana kang ana apa minha iku saking imro'ah. Faqala mongko jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allallaha menawi Allah ayyubarikah iku sinto paring barokah sapa Allah lakuma maring sira loro fi lailatikuma ing dalem bengine sira loro. Qalat maka ajawab poserah rajinah qad hadaat maka ongku tenang anteng nafsuhu ponapa posera jiwana Ibnun. Wa arju ben ngarepaki sengko ayyakuna de kotu bede posera Ibnun qadistaroha ponika ongku istirahat posera Ibnun. Wa zonna ben hale nyangka Abu Thalha posera Abu Thalha annaha dak saungkuna imro'ah sadiqatun panikah bener. Qala maka ngucap posera Anas fabata falamma maka samangsana asbaha masuk laku posera Abu Thalha irtasala maka adus mandi posera Abu Thalha aseram posera Abu Thalha. Falamma aroda maka samangsana aroda ngarepaki posera Abu Thalha ayyukhrija deka kudu keluar posera Abu Thalha a'lamathu maka aparing oning posera imro'ahu deka Abu Thalha annahu dak saongkuna Ibnun putrana kot mata ponika ongku ampun atigel omot posera Ibnun. Fasolla maka asolat posera Abu Thalha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa maka kare-kare akhbar aparing oning posera Abu Thalha an-nabiyya deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kalaban sebab bareng karena sebeda pona pamamin ha ponika dari imro'ah.
Fakolah maka adamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posera kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allallah muka-muka Allah ayyubarika koneka apareng barokah posera Allah lakuma deka panjenengan kedua fi lailatikuma dalam malam panjenengan kedua. Artinya ketika istrinya Abu Thalhah ditanyakan bagaimana kondisi anaknya, maka qad hada'at nafsuhu. Beliau dengan santai menyembunyikan kesedihannya, menyembunyikan bela sungkawanya, menyembunyikan dukanya, menyampaikan alhamdulillah anak kita sudah tenang jiwanya, sudah sehat. Wa arju ayyakuna qad istaroha. Saya berharap anak kita itu istirahat tidur dengan pulas saat ini. Wa dhanna Abu Thalhah annaha shadiqah. Sementara Abu Thalhah sebagai sang ayah menyangka bahwa ucapan istrinya itu benar. Artinya ucapan istrinya itu yang mengatakan bahwa anaknya sembuh, sudah istirahat, itu betul-betul sehat. Lalu kemudian Anas lalu melanjutkan ceritanya, fabata falamma asbaha iktasala. Nah, ketika subuh, ketika sudah mau terbit matahari, iktasalah Abu Thalhah berkemas-kemas, kemudian mandi, menyucikan diri karena hendak ke masjid. Falamma arada, maka ketika Abu Thalhah itu ayyukhrijah, ingin keluar, a'lamathu, maka istrinya itu menyampaikan yang sebenarnya. Abu Thalhah, sebetulnya anak kita itu annahu qad mata, sudah wafat, sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Abu Thalhah kaget. Cuman kekagetannya itu langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalhah langsung bergegas sholat di masjid bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah rampung sholat berjamaah, kemudian Abu Thalhah menghampiri kanjeng Nabi Muhammad sembari menyampaikan informasi akhbaran Nabi bima kana minha, menyampaikan informasi dari istrinya bahwa putra kesayangannya, belahan jiwanya sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan raut wajah yang turun bela sungkawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allallaha ayyubarika lakuma fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah memberkati kalian berdua. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada malam kalian berdua. Jadi ini kisahnya ada seorang sahabat. Nah, sahabat itu mempunyai seorang anak. Anaknya itu waktu itu dalam kondisi tidak sehat, tidak sakit. Nah, ketika sang ayah punya aktivitas di luar, tiba-tiba anaknya itu sakitnya semakin keras, semakin kritis, sehingga tidak tertolong sehingga meninggal dunia. Nah, ketika ibunya sudah memastikan bahwa putra kesayangannya betul-betul sudah tiada, melihat urat nadinya sudah dicek, sudah betul-betul meninggal dunia, maka istrinya itu langsung menitipkan putranya yang sudah meninggal itu di rumah sebelah. Tidak ditaruh di rumahnya sendiri, tetapi ditaruh di rumah sebelah. Tujuannya agar supaya sang suami Abu Thalhah itu tidak kaget, tidak bersedih
tidak merasakan duka yang paling mendalam. Nah, ternyata tidak seberapa lama suaminya itu datang lalu bertanya, kaifal ulam, bagaimana kondisi anak kita, apakah dia sudah sehat-sehat saja, apakah anak kita sudah sembuh, apakah anak kita baik-baik saja. Apa jawaban istrinya? Qala qad hada'at nafsu, alhamdulillah anak kita sudah pulih sekarang, anak kesayangan kita sudah sehat, anak kesayangan kita itu sudah sembuh. Wa arju ayyakuna qad istaraha, kita berharap mudah-mudahan anak kita istirahat tidur terlelap saat ini. Terus di mana anak kita? Saya titipkan di rumah sebelah. Nah, wa dhanna Abu Talha annahu shadiq. Nah, sementara sang suami itu menyangka bahwa apa yang disampaikan istrinya itu betul-betul benar. Artinya anaknya tidak terjadi apa-apa, sehat, tidak sakit, sudah pulih kembali dalam batinnya itu. Qala, lalu Anas melanjutkan ceritanya, falamma asbaha, nah ketika paginya, irtasala, Abu Talha bergegas beranjak dari tempat tidur, kemudian menuju kamar mandi, lalu berkeramas mandi. Falamma arada ayyukhrija, setelah berpakaian rapi, pakai parfum, hendak ke masjid, a'lamathu, istrinya berbisik kepada suaminya itu Abu Talha, Kamas yang sabar ya, anak kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sudah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sudah ditempatkan di tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Tetapi dengan kekagetan itu langsung Abu Talha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini yang terbaik. Fasollah, lalu Abu Talha langsung bergegas bersama Nabi Muhammad SAW menuju masjid. Setelah sholat berjamaah, wiritan, doa bersama Rasulullah, kemudian Abu Talha mendekati dan menghampiri kanjeng Nabi Muhammad SAW. Summa akhbaran Nabi, kemudian beliau menyampaikan berita informasi kematian anaknya itu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab dengan raut muka yang turut bela sungkawa, turut berduka atas wafat putranya, lalu sembari menyampaikan, la'allallaha ayyubarika lakuma fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah memberkati kalian berdua, mudah-mudahan malam kalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tadi saya baca Facebook, saya punya teman akrab sekali waktu mondok di pesantren Al-Utsmani, ternyata putra keduanya meninggal dunia, masih kecil. Saya tanyakan, siapa yang meninggal? Putra saya. Ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan itu yang terbaik, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Khusus saudaraku Muhammad Nur Hariri diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk ke hadis ini ketika salah satu sahabat menyampaikan bahwa salah satu putranya meninggal, apa yang dia doakan, la'allallaha ayyubarika lakuma fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah memberkati kalian berdua. Saya doakan sebagaimana doa Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabatnya Abu Talha dan istrinya, saya sampaikan kepada kalian berdua sahabatku, la'allallaha ayyubarika lakuma fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah memberkati kalian berdua, mudah-mudahan Allah
memberikan kesabaran kepada kalian berdua. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kalian berdua. Memang ini tidak mudah. Memang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dirasakan. Saya tidak apa namanya, bukan menggurui. Saya sudah merasakan ditinggalkan oleh orang-orang yang saya cintai, sangat kehilangan sekali. Tetapi dengan kesabaran mudah-mudahan Allah memberikan maunah, memberikan inayah kepada kita semuanya. Insya Allah ada hikmah yang bisa kita petik asalkan kita bersabar, asalkan kita ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada sahabatku yang sudah kehilangan putra keduanya, la'allallaha ayyubarika lakuma fi lailatikuma. Mudah-mudahan kalian berdua mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kekuatan lahir batin kepada kalian berdua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki kehidupan di masa depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.